Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu kita terbatas, maka di awal ini perkenankan saya untuk menyampaikan terlebih dahulu beberapa tata tertib acara kita hari ini. Tentu dimaksudkan agar pertemuan kita bisa berlangsung dengan baik, lancar, tertib, dan dalam kondisi yang tetap kondusif. Yang pertama, untuk kenyamanan dan kehikmatan majelis, para undangan dimohon mentaati tata tertib berikut. Undangan dimohon mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia. Undangan dimohon untuk menjaga ketertiban dan ketenangan bersama, tidak menimbulkan suara riuh, bertepuk tangan, bersorak dan sebagainya yang mengganggu kekhusyuan penyampaian materi maupun pada sesi tanya jawab nanti. Undangan dimohon untuk tetap menjaga akhlakul karimah. Undangan dimohon mengikuti jalannya secara penuh hingga berakhirnya acara. Insyaallah acara kita akan berakhir sampai dengan waktu asar nanti. Insyaallah. Undangan diharapkan mengajukan izin kepada panitia saat meninggalkan majelis. Ini salah satu adab dalam majelis. Mohon izin kepada panitia manakala ada keperluan meninggalkan majelis. Tidak diperkenankan untuk merokok di dalam maupun di luar ruangan. Ini telah disampaikan oleh Ketua MUI Pusat. Tidak mengaktifkan telepon seluler selama acara berlangsung. Minimal digetarkan saja, agar tidak ada komunikasi yang mengganggu dalam kehikmatan penyampaian materi. Pertanyaan dapat diajukan secara tertulis. Bookmark yang ada di tangan Anda bisa digunakan juga salah satunya untuk menulis pertanyaan dengan menyebut nama dan institusi. Moderator akan memberikan kesempatan kepada undangan untuk mengajukan pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan narasumber. Untuk perbaikan bersama, peserta diharapkan mengisi angket untuk perbaikan yang sudah disediakan, insyaallah, untuk perbaikan pelaksanaan acara-acara serupa di masa-masa yang akan datang. Panitia menyediakan hadiah kepada undangan yang hadir hingga selesai acara. Buku yang dibagikan di awal ini adalah merupakan hadiah yang disampaikan dari Ustaz untuk hadirin sekalian, dan insyaallah nanti di akhir acara masih ada hadiah menyusul bagi para hadirin sekalian, tentu saja yang mengakhiri acara atau mengikuti acara sampai akhir. Kuesioner juga ada hadiah. Kuesioner nanti ada hadiah. Iya, sampaikan oleh Ustaz. Juga nanti ada kuesioner, ya, ada kuis yang juga akan memberikan hadiah kita. Karena di sini hadir para kiai, para ulama, tentu hadiahnya kita, ya. Tidak ada hadiah lain. Tidak boleh bertepuk tangan. Dari sudah hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dilengkapi lebih lanjut dari panitia. Untuk kelancaran acara, panitia insyaallah siap untuk membantu Anda. Baik, para hadirin, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas pada hari ini adalah meraih kemuliaan dengan sunnah. Waktu yang tersisa saat ini pukul 10 lewat 20 menit. Insyaallah materi akan disampaikan hingga pukul 11.30 cukup saja. Insyaallah. Hingga pukul 11.30. Setengah jam cukup untuk tanya jawab. Baik itu pertanyaan tertulis maupun pertanyaan langsung yang terkait dengan materi yang akan disampaikan. Materi pertama ini meraih kemuliaan dengan sunnah. Untuk itu pada Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas kami persilakan. Pada waktu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada para hadirin dari Majelis Ulama DKI, Majelis Ulama Jakarta Utara, dan juga para asatidzah, para dai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan daurah kita yang kedua yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara. Pada tahun yang lalu sudah diadakan yang pertama dan saya membahas tentang kriteria dai yang sukses. Adapun untuk yang kedua, saya akan bahas tentang mulia dengan sunnah. Jadi meraih kemuliaan dengan sunnah. Sebelum saya bahas, ikhwan fiddin azakumullah, kepada para ulama, para asatidzah dan para dai, kita membahas dulu tentang qawaid wa usul fi manhaj talaqqi wal istidlal. Karena ini penting untuk kita bahas tentang kaidah dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengambil dan menggunakan dalil. Saya akan jelaskan sedikit dari apa yang sudah dibagikan kepada antum dari makalah ini. Yang pertama, masdarul aqidah huwa kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam as-sahihah wa ijma'u salafis salih. Yang pertama, sumber akidah adalah kitabullah, yaitu Al-Qur'an, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Disebutkan di sini sumber akidah karena pembahasan yang pokok dan paling penting yang asas masalah akidah. Karena itu disebutkan sumber akidah. Ya, kalau disebutkan sumber akidah termasuk semuanya. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah hukum, atau yang lainnya, semuanya sumbernya adalah Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW yang sahih, dan ijma' salafus salih. Al-Quran, sunnah Nabi sudah jelas dasarnya, baik dari Al-Quran maupun juga dari sunnah Nabi yang sahih. Adapun ijma' salafus salih juga dasarnya ayat Al-Quran. Kalau ini dalam hadis Nabi bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati. Kata Nabi, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang dengan dua perkara itu, kitabullah dan sunnahku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Kemudian ijma' salafus salih dasarnya juga dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Dasarnya dari Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah An-Nisa di ayat 115.
Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, kami akan palingkan kemana dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 115. Di situ dia kendali oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in tentang ijma' salafus saleh. Dasar dari hadis Nabi, yaitu Nabi bersabda, "Innallaha qad ajara ummati an tajtami' ala dhalalah." Sesungguhnya Allah SWT telah melindungi umatku untuk ijtima', untuk berkumpul di atas kesesatan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala melindungi para sahabat dari ijma' di atas kesesatan. Arti ijma'nya para sahabat ma'sum. Ijma'nya salafus saleh ma'sum. Maka sumbernya kita mengkaji Islam ini Al-Quran wa Sunnah, yaitu dasarnya Al-Quran itu sendiri, yang kedua Sunnah Nabi yang sahih, yang ketiga ijma' salafus saleh. Kalau ada yang bertanya, di mana letaknya qiyas? Qiyas dijelaskan oleh para ulama, qiyas boleh dipakai dalam kondisi yang darurat, tapi untuk akidah tidak bisa. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Ushulus Sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, bahwa la qiyasa fil ibad, la qiyasa fil aqidah. Tidak ada qiyas dalam masalah akidah. Sebab nggak bisa disamakan antara Allah dengan makhluknya. Tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya. Prinsip kita sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Juga dalam ayat, "Walam yakun lahu kufuwan ahad." Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, tidak ada satupun yang setara dengan Allah. Nggak bisa dikiaskan antara Allah dengan makhluknya, tidak bisa dianalogikan antara Allah dengan makhluknya, tidak akan sama selama-lamanya. Makanya di sini disebutkan Quran, Sunnah, dan ijma' salafus saleh. Jadi ijma' yang dimaksud ijma' salafus saleh sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Yang kedua, kullu ma sahha min sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wajaba qabuluhu wa in kana ahadan. Yang kedua, setiap sunnah yang sahih yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib diterima walaupun sifatnya ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih, tetapi periwayatannya bukan dalam jumlah yang tidak terhitung. Jadi hadis yang sampai dibagi oleh para ulama kepada kita, dibagi oleh para ulama menjadi dua, ada yang mutawatir dan ahad. Tapi pembagian ini bukan untuk menolak, dibahas oleh para ulama karena adanya kelompok yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Kita wajib menerima hadis selama hadis itu sahih, meskipun satu rawi, meskipun dua rawi, meskipun tiga rawi, selama hadisnya sahih wajib kita terima. Dasarnya apa? Dalilnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang kepada kamu dari Rasul kamu ambil, yang dilarang kamu tinggalkan. Apa saja yang datang dari Rasul, apakah tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang apa saja yang datang dari Rasul, selama riwayat itu sahih wajib kita terima. Maka tidak boleh dipilah dalam artian untuk menolak, tidak boleh. Karena hadis ahad menurut penjelasan para ulama ahli hadis bahwa dia memfaedahkan ilmu dan amal. Dan ini sudah saya jelaskan dalam buku yang dibagikan kepada antum, kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Nanti antum bisa baca di buku itu bagaimana bantahan kepada orang-orang yang menolak hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Di buku itu sudah ada. Yang ketiga, al-marji'u fi fahmil kitabi was sunnati huwa an-nususul mubayyinatu laha wa fahmu salafis salih
wa man sara ala manhajihi minal a'immati thumma ma sahha min lughatil arabi lakin la yu'aradu ma thabata min dhalika bimujarradi ihtimalatin lughawiyah. Yang menjadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas-nas yang menjelaskannya, pemahaman salafus saleh dan para imam yang mengikuti jejak mereka, serta dilihat arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Prinsip yang ketiga atau kaidah yang ketiga dalam kita mengambil dan menggunakan dalil, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita belajar, yang ketiga, bahwa rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yaitu nas-nas yang menjelaskannya dari Quran dan juga dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dijelaskan dengan Quran, kemudian Al-Quran dijelaskan dengan Sunnah, Sunnah juga dijelaskan dengan Sunnah Nabi, kemudian dijelaskan juga Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Jadi Al-Quran dan Sunnah dijelaskan dengan pemahaman salafus saleh. Kalau ada orang bertanya, kenapa harus dengan pemahaman mereka? Kenapa dengan pemahaman salaf Quran dan Sunnah yang dipahami? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang tadi saya bacakan, dalam surah An-Nisa ayat 115, Allah menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman mereka. Allah yang memerintahkan demikian dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, jalan kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran, siapa? Para sahabat. Kaum mukminin ketika turunnya ayat Al-Quran itu para sahabat. Ya, orang yang menyalahi jalannya kaum mukminin, menyalahi jalannya para sahabat, kata Allah, kami biarkan dia sesat, kemudian kami ancam dia dengan masuk neraka. Ini menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti pemahaman salafus saleh. Yang kedua, kita wajib mengikuti pemahaman mereka karena Nabi bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa pada masaku, kemudian yang sudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Sebaik-baik masa itu masa Rasulullah, itu para sahabat. Yang dikatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, bukan soal rupa, bukan soal bentuk tubuh, bukan. Yang dilihat kebaikan hati dan juga kebaikan amal. Karena yang Allah akan lihat dan nilai bukan kebaikan rupa, bukan bentuk tubuh, tapi yang Allah akan lihat hati dan amal. Yang Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu, Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kamu, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi para sahabat orang yang terbaik hatinya, para sahabat orang yang paling baik tentang ilmunya, para sahabat orang yang paling baik tentang pemahamannya, para sahabat orang yang paling baik tentang akidah, akhlak, muamalah, dakwah dan yang lainnya. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Karena pemahaman mereka pemahaman yang benar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, disuruh kita untuk mengikuti pemahaman mereka. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Al-Hakim, Al-Lalikai dan yang lainnya dari sahabat Irbad bin Sariyah. Kata Nabi, "May ya'ish minkum ba'di فَسَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang hidup sesudah wafatku, sesudah wafatnya Rasulullah, akan terjadi perselisihan yang banyak, perpecahan yang banyak,
Kemudian Nabi memberikan jalan keluar, solusi yang terbaik dari perselisihan. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Berpegang kepada sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Pegang erat-erat dan gigit dengan geraham kalian, kata Rasulullah. Dan jauhkan diri kalian dari setiap perkara yang baru, karena setiap yang barulah bid'ah dan setiap bid'ahlah sesat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kita disuruh untuk mengikuti pemahamannya para sahabat. Disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ikhwan fillah, azakumullah, bahwa mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Kenapa kita disuruh mengikuti pemahaman sahabat? Karena mereka adalah orang yang paling dalam ilmunya. Mereka adalah orang yang paling faham tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah orang-orang yang pertama melaksanakan Quran dan Sunnah sebelum yang lainnya. Mereka yang lebih dahulu beriman, mereka yang lebih dahulu berjihad, mereka yang lebih dahulu berhijrah dan yang lainnya. Maka disebutkan dalam surah Al-Fatah, wa kullan wa'adallahul husna. Dan semuanya mereka kami janjikan dengan surga. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini, wa kullan wa'adallahul husna, bahwa para sahabat kami janjikan mereka dengan surga. Sesuai dengan ayat mana? Sesuai dengan ayat dalam surah At-Taubah ayat 100. Dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, Allah berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah surah 9 ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu, yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah. Allah sediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Yang demikian kemenangan yang besar. Jadi para sahabat, muhajir dan ansar dijamin oleh Allah dengan surga. Dijamin oleh Allah dengan redha. Dan kita, kalau kita ingin mendapatkan keredhaan Allah dan dimasukkan ke dalam jannah, maka kita harus mengikuti jejaknya mereka. Jejaknya al-muhajirin dan al-ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Kita kembali kepada poin yang ketiga ini. Jadi rujukan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, nas-nas yang menjelaskannya. Dan pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam. Kemudian setelah itu dilihat dari arti yang benar dari bahasa Arab. Jika hal tersebut sudah benar, maka tidak dipertentangkan lagi dengan hal-hal yang sifatnya berupa kemungkinan menurut bahasa. Jadi kita wajib, ini kalau dibahas ini panjang, seperti saya contohkan saja dari sekian banyak contoh, ya, tentang Allah berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Istiwa di atas arsy. Seluruh para sahabat telah ijma bahwa Allah berada di atas arsy. Tidak ada satupun yang mengatakan di antara para sahabat mengatakan Allah itu ada di hati, atau itu Allah ada di mana-mana, atau Allah tidak di atas alam, tidak di luar alam. Tidak ada. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa istawa diartikan dengan istaula. Tidak ada. Dan dalam lugha bahasa Arab tidak ada yang namanya istawa diartikan dengan istaula, berkuasa. Tidak ada. Makanya yang kita tetapkan apa? Ijma'nya mereka. Sedangkan dalam bahasa ini tidak ada disebutkan dengan artian istaula, berkuasa. Bahwa Allah istiwa di atas arsy, wajib kita tetapkan Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan. Atau ada orang menggunakan dengan istilah bahwa Allah fi jihah. Allah di jihah. Jihah yang mana yang mereka kehendaki? Jihah yamin, shimal, tahat, fawq, atau di mana? Yang kita pakai bahasa yang sudah jelas syar'i, yang Nabi pernah nanyakan kepada seorang budak, seorang jariah, aina Allah, di mana Allah? Nabi menanyakan kepada seorang budak, aina Allah, di mana Allah?
Dijawab oleh seorang budak, fis sama, Allah di atas langit. Waman ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi, a'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, dan juga diriwayatkan oleh para imam ahli hadis yang lainnya dengan sanad yang sahih. Jadi kita wajib menetapkan apa yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Jadi jangan kemudian pakai ihtimal, kemungkinan menurut bahasa. Di atas langit, di atas langit, di atas arsy Allah istiwa. Enggak boleh diartikan dengan yang lain. Dan ini kaidah yang harus kita pegang dalam kita belajar, dalam kita menuntut ilmu. Yang keempat, usuluddin kulluha qad bayyanaha an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa laysa li ahadin ay yuhditha syai'an za'iman annahu minad din. Usuluddin, prinsip-prinsip agama, semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contohnya, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Jadi prinsip agama ini, usuluddin, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Dasarnya, dalilnya apa? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Sempurna. Dan semua yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan. Semua yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Tidak ada satupun yang terluput, semua Nabi sudah jelaskan lengkap. Sampai burung yang terbang pun Nabi sudah jelaskan ilmunya kepada para sahabat radhiyallahu ajma'in. Maka tidak boleh ada seseorang yang membuat sesuatu yang baru. Maka Nabi ketika Hajjatul Wada', Nabi khutbah di Arafah, Nabi sampaikan kepada para sahabat semuanya, apakah aku sudah sampaikan semuanya kepada kalian? Kata para sahabat, engkau sudah menunaikan, engkau sudah menyampaikan, dan engkau sudah menasihati umat. Kemudian Nabi menunjuk kepada para sahabat semuanya, ala hal ballaghtu, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah saksikan, 3 kali Nabi sebutkan. Ketahuilah aku sudah sampaikan semuanya, ya Allah saksikan bahwa seluruh syariat Islam ini sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang terluput. Sudah sempurna agama Islam ini. Maka kita wajib untuk taslim dan tidak boleh menambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang kelima, at-taslimu lillahi wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Fala yu'aradu syai'un minal kitabi aw as-sunnati as-sahihati biqiyasin wala dhauqin wala kashfin wala qawli syaikhin wala imamin wa nahwi dhalik. Yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya secara lahir dan batin, dan tidak menolak sesuatu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, baik menolaknya dengan kias, yaitu analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia sesuatu yang gaib, ucapan seorang syekh ataupun pendapat imam dan yang sepertinya. Jadi poin yang kelima ini, bahwa kita wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya lahir dan batin, mutlak. Dan ini yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi yang sahih, dan dijelaskan juga oleh para imam. Artinya kita wajib taslim, dasarnya apa? Ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surah An-Nisa di ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 65. Surah An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum
thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim terhadap apa-apa yang mereka persisikan di antara mereka. Kemudian mereka tidak dapat dalam hati mereka rasa haraj, rasa sempit terhadap apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk dengan setunduk-tunduknya. Dalam surah An-Nisa ayat 65. Di dalam ayat ini menjelaskan tentang wajibnya taslim. Taslim kepada Allah dan taslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena taat kepada Rasulullah berarti taat kita kepada Allah. Taslim kita kepada Rasulullah berarti taslim kepada Allah SWT. Sebab Allah berfirman di surah yang sama, surah An-Nisa ayat 80, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah, dan barang siapa yang berpaling, kami tidak utus engkau sebagai penjaga atas mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya tentang wajibnya taat, wajibnya taslim. Banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ini yang harus kita pegang. Wajib taat, wajib taslim kepada Allah dan Rasulnya. Dan umat Islam ini dijamin oleh Allah dengan masuk surga dengan syarat mereka taat kepada Rasulullah. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya mutlak. Jadi kalau sudah datang dalil dari Quran dan Sunnah, tidak boleh ditolak dengan kias, dengan analogi. Tidak boleh ditolak dengan perasaan. Tidak boleh ditolak dengan kasyf. Ini kasyaf ini istilah orang-orang tarekat sufiyah. Dia mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan Allah, bahkan bisa bertemu dengan Nabi dalam keadaan jaga, orang-orang tarekat sufiyah. Dan ini tarekat sesuatu yang baru dalam Islam. Dalam Islam nggak ada istilah tarekat. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Istilah tasawuf pun nggak ada dalam Islam, baik di Quran maupun di Sunnah, tidak ada. Jadi mereka membantah Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan kasyf. Juga tidak boleh kita membantah Al-Quran dan Sunnah dengan perkataan seorang syekh atau seorang imam atau yang lainnya. Seluruh imam, apakah imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua yang mengatakan apabila sudah datang sunnah yang sahih, maka buang pendapatku. Seluruh imam mengatakan demikian. Kalau sudah datang sunnah yang sahih, buang pendapatku. Yang wajib kita ikuti apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita taslim. Nah, kadang-kadang orang sudah dibawakan dalil dari Quran, dibawakan dalil dari Sunnah, kemudian ditolak. Ditolak dengan apa? Terkadang ditolak dengan akalnya. Terkadang ditolak dengan perasaannya. Kadang ditolak kata Syekh fulan begini, kata Kiai fulan begini, kata Ustadz fulan begini. Tidak boleh. Kalau dalil, kita wajib mengikuti dalil. Ini prinsip dalam Islam yang kita sampaikan juga kepada murid-murid kita demikian, untuk taslim. Bukan taslim kepada kita. Dan dalam dakwah seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa dakwah itu mengajak umat ke jalan Allah, bukan kepada diri kita, bukan kepada kelompok. Prinsip dalam dakwah, kita mengajak umat kepada Al-Quran was Sunnah menurut pemahaman salafus saleh, bukan kepada diri kita. Nggak boleh kita mengajak orang untuk mengagungkan diri kita, untuk intima kepada diri kita, tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Sebab seluruh imam mengatakan demikian, tidak boleh. Yang kita ajak umat ini mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu yang kita ajak, dan itu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, bahwa pegang kepada dalil, pegang dalil Quran dan Sunnah, bukan kepada pendapat kita, bukan kepada ra'yu kita. Kalau sudah datang dalil, maka pegang dalil itu. Kalau seandainya ada pertentangan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, bukan masing-masing. Allah berfirman,
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibat. Antum perhatikan dalam ayat ini, apabila kalian berselisih tentang sesuatu, bukan kemudian kita katakan ya kita masing-masing, tidak ada istilah masing-masing. Ya bagi kamu agama kamu, sampai ada yang mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kalau berselisih tentang satu masalah, apakah berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan ibadah atau manhaj atau yang lain, kembalikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah. Kata para mufassirin, kembalikan kepada Al-Qur'an, kemudian kembalikan kepada Rasul, kembalikan kepada sunnah. Ila Allah wa ila Rasul, ila Al-Qur'an wa sunnah, kembalikan. Menurut siapa? Menurut pemahaman salafus saleh. Jadi kalau ada perselisihan tentang sesuatu, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada As-Sunnah. Karena semua sudah dijelaskan, bukan kepada masing-masing. Apalagi sampai mengatakan bagi kalian agama kalian dan bagi kami agama kami, nggak bisa. Disuruh oleh Allah dan Rasulnya kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Disuruh oleh Nabi kembalikan kepada Rasulullah dan ijma' salafus saleh. Dan ini penting, artinya taslim ini penting. Dan bangkitnya umat, mulianya umat dengan mereka taslim kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat keadaan umat Islam yang ada sekarang ini, karena mereka jauh dari sunnah dan tidak taslim kepada Al-Quran dan tidak taslim kepada sunnah Nabi, baik tentang akidah, tentang ibadah maupun yang lainnya. Maka di antara kelemahan umat Islam, kemunduran umat, karena apa? Mereka tidak taslim kepada Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih. Dan dijelaskan panjang lebar tentang ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin dan juga beberapa kitab yang lainnya. Dijelaskan panjang lebar tentang taslim ini. Ini mutlak taslim ini. Dan ini adab kepada Allah dan Rasulnya yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam, al-aqlu sahihu muwafiqun lin-naqli sahihi wa la yata'aradu qat'iyyan minhuma abadan wa 'inda tawahumi at-ta'arudi yuqaddamu an-naqlu. Dalil akal yang benar akan sesuai dengan dalil naqli, nas yang sahih. Sesuatu yang qat'i, itu yang pasti dari kedua dalil tersebut, tidak akan bertentangan selamanya. Apabila sepertinya ada pertentangan di antara keduanya, maka dalil naqli, ayat ataupun hadis harus didahulukan. Jadi akal yang sahih itu akan sesuai dengan nakal yang sahih. Dan keduanya tidak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi akal dengan nakal nggak akan bertentangan selama-lamanya. Jadi Quran dan Sunnah, yang diperhatikan bahwa Quran dan Sunnah tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Atau lebih rinci, Al-Quran dengan Al-Quran nggak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan As-Sunnah tidak akan bertentangan selama-lamanya. Al-Quran dengan Sunnah yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang ketiga, As-Sunnah dengan Sunnah Nabi yang sahih nggak akan bertentangan selama-lamanya. Yang keempat, Al-Quran dengan Sunnah Nabi yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal manusia selama-lamanya. Itu prinsip. Kalau sudah dipertentangan Quran dan Sunnah dengan akal, maka yang terjadi kesesatan dari orang itu. Seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya. Mereka sesat karena apa? Karena takdisul aql. Karena mereka mensucikan akal di atas segala-galanya akal itu. Kalau sudah bertentangan antara Quran dan Sunnah dengan akal, dianggap akal yang lebih tinggi. Padahal dalam Al-Quran dan dalam Sunnah Nabi tidak. Justru akal ini harus tunduk kepada wahyu. Karena
Karena apa? Wahyu maksum, sedangkan akal tidak maksum. Wahyu maksum, akal tidak maksum. Wahyu sabit, tetap konstan, sedangkan akal berubah-ubah. Kemudian akal berbeda-beda, sedangkan wahyu tidak berbeda. Akal berbeda-beda. Jadi kalau orang bertanya bahwa ini ayat ini atau hadis ini bertentangan dengan akal siapa? Akal para sahabat bisa terima, akalnya para imam bisa terima, kok akal kamu nggak terima? Jadi kalau ada orang mengatakan nggak bertentangan dengan akal, akal siapa? Akal wajib tunduk dan taslim kepada wahyu. Akal diperintahkan untuk berpikir, akal diperintahkan untuk tadabbur, tapi bukan menghukumi. Harus dia tunduk, karena agama bukan akal. Agama bukan akal. Makanya dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam riwayat yang sahih yang berkaitan dengan khuf, mengusap khuf sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalal khufi aula bil masih min a'lahu." Kalau seandainya agama dengan akal, maka mesti yang diusap itu bawahnya khuf. Yang kita pakai sepatu itu untuk menginjak bawahnya yang kotor. Kalau seandainya agama dengan akal, yang diusap mesti bawahnya yang kotor. Tapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya khuf. Ya, agama bukan akal. Maka itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis yang pertama di silsilah hadis ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Silsilah hadis dhaif dan maudhu' yang pertama kali tentang masalah akal. Tentang masalah akal. Karena diantara yang timbulnya bid'ah dan merusak agama, taqdisul akal, menjadikan akal segala-galanya. Sehingga timbulnya bid'ah karena akal, tahkimul akal, menolak Quran dan Sunnah karena apa? Tahkimul akal, wa taqdisul akal. Maka dibantah oleh para ulama. Syekhul Islam membantah dalam kitabnya Dar'u Ta'arul Aql wan Naql 11 jilid. Ibnul Qayyim juga membantah dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah. Dan masih banyak lagi para ulama yang lain yang menjelaskan dan mendudukkan tentang kedudukan akal ini. Karena timbulnya bid'ah, kesesatan dan yang lainnya disebabkan karena mengatakan bahwa akal ini segala-galanya. Bahwa akal punya kemampuan yang terbatas, dia wajib taslim kepada wahyu. Jadi tidak akan bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Kalau umpamanya orang mengatakan seolah-olah bertentangan, dia belum paham, tanyakan kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir, kepada ulama, jika kalian tidak mengetahui. Bukan langsung menolak dalil Quran dan Sunnah. Tidak boleh. Selanjutnya yang ketujuh. Yang ketujuh, al-ismatu thabitun. Al-ismatu thabitatun. Naam, itu kurang. Yang benar, al-ismatu thabitatun lirrasuli sallallahu alaihi wasallam wal ummatu fi majmu'iha ma'sumatun min al-ijtima'i ala dhalalatin wa amma ahaduha fala ismata li ahadin minhum wa makhtalafa fihi al-a'immatu wa ghairuhum famarji'uhu ila al-kitabi was sunnati ma'al i'tidharil mukhti'i min mujtahidil ummati. Yang ketujuh, al-ismatu thabitatun. Di situ kurang tak marbutah. Thabitatun. Bahwa ismah, kemaksuman itu adalah ada pada Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW adalah maksum, dipelihara Allah dari kesalahan. Wal ummatu fi majmu'iha, umat maksudnya para sahabat di sini, secara keseluruhan dijauhkan Allah dari kesepakatan di atas kesesatan. Namun secara individu tidak ada seorang pun dari mereka yang maksum. Jika ada perbedaan di antara para imam atau yang selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan memaafkan orang yang keliru dan berprasangka baik bahwa ia adalah seorang yang berijtihad. Bahwa Rasulullah maksum. Di sini ada berapa poin? Ya, di sini. Yang pertama di sini saya jelaskan tentang Rasulullah SAW adalah maksum. Jelas. Dan ini sepakat sudah.
Ya, seluruh umat ini sepakat bahwa Rasulullah adalah maksum. Kemudian yang kedua di sini bahwa para sahabat ijma'nya mereka maksum. Dasarnya apa? Ijma'nya mereka maksum. Yang pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 115. Yang kedua hadis Nabi, innallaha la yajma'u hadhil ummati ala dhalalah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini, yaitu para sahabat, di atas kesesatan. Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini di atas kesesatan. Atau dalam riwayat yang lain, innallaha qad ajara ummati an tajtami'a ala dhalalah. Sesungguhnya Allah telah melindungi umatku, yaitu para sahabatku, untuk ijtima, berkumpul di atas kesesatan. Mereka dijaga oleh Allah. Kemudian yang ketiga di sini, adapun individu mereka, individu para sahabat tidak maksum. Individu para sahabat tidak maksum. Bisa saja di antara mereka ada yang keliru, ada yang salah. Tapi ingat, kita tidak boleh sekali-kali mencaci maki mereka, para sahabat tidak boleh. Mencela mereka tidak boleh. Menghina mereka tidak boleh. Karena hukum mencaci maki para sahabat hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Dasarnya apa? Dasarnya hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "La tasubbu ashabi. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudadim wala nasifa." Kata Nabi SAW, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Kalau seandainya seorang dari kalian infak sebesar gunung Uhud berupa emas, itu belum mencapai derajatnya sahabat yang mereka infak sebesar 2 tapak tangan. Separohnya pun tidak. Hadis sahih Bukhari Muslim. Jadi umpamanya sahabat infak berupa makanan sebesar 2 tapak tangan. Kita sekarang ini infak sebesar gunung Uhud berupa emas. Belum bisa mencapai derajat sahabat ini. Dengan keikhlasan mereka, imannya mereka dan yang lainnya. Mencaci maki sahabat hukumnya haram. Hadis sahih Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man sabba ashabi fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in." Barang siapa mencaci maki para sahabatku, maka dia mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Ya, tidak boleh sekali. Tidak boleh kita mencaci maki sahabat, tidak boleh. Ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Mereka mencaci maki sahabat. Dan hukumnya dosa besar. Dan mereka mendapatkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Begitu juga dari kalangan Khawarij dan yang lainnya yang mencaci maki sahabat. Kemudian yang keempat, di poin ini, di poin yang ketujuh ini, yaitu perkara jika terjadi perbedaan di antara para imam dan selain mereka, maka perkara tersebut dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya apa? Tadi dalam surah An-Nisa ayat 59. Jadi kalau terjadi perselisihan, bisa aja terjadi perselisihan, dan ini sudah terjadi di antara para imam berselisih, maka kita kembalikan kepada Quran dan Sunnah yang sahih. Karena seluruh imam juga mengatakan demikian, kalau ada pendapatku yang salah, buang pendapatku. Imam Malik juga mengatakan, kulluna radun wa mardudun illa sahibah hadzal qabr. Setiap kita bisa menolak dan bisa ditolak, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh ditolak perkataannya. Karena Imam Malik Imam Darul Hijrah di Madinah. Kemudian yang kelima, yaitu kita memberikan i'tizar kepada orang yang mukhti, yang salah dari imam-imam mujtahidin. Artinya nggak boleh kita mencela mereka, para imam. Kita menghormati mereka, tapi kita tidak boleh taklid kepada mereka. Kalau memang mereka itu salah, keliru, ya wajar sebagai manusia. Yang mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah merahmati mereka, mudah Allah memasukkan mereka ke dalam surga. Itu sikap seorang mukmin. Bukan dicaci maki, bukan dicela.
pendapatnya yang keliru, ya kita nggak ikut pendapatnya, yang kita ikut dalil, tapi bukan mencela mereka, mendoakan mereka dengan rahmat dan ampunan. Dan ini dibahas oleh para ulama dalam kitab-kitab usul fikih dan yang lainnya. Yang kedelapan, kullu muhdatsatin fid dini bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Setiap perkara yang baru dalam masalah agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Ini yang pertama kali mengatakan bahwa setiap bid'ah adalah sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang mengatakan demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sahihnya, dalam sunannya. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi bersabda, "Kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar." Setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Yang mengatakan pertama kali setiap bid'ah sesat Rasulullah. Rasulullah mengatakan demikian. Termasuk juga dalam hadis Irbad bin Sariyah. Nabi mengatakan, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Jadi kalau orang mengatakan siapa yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah itu sesat, Rasulullah. Yang terus disampaikan dalam mimbarnya Rasulullah yang menyampaikan. Kemudian diikuti oleh khulafaur rasyidin, kemudian diikuti oleh para imam. Bukannya saya, bukannya fulan, bukan yang lain. Yang pertama kali mengatakan setiap bid'ah sesat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Islam enggak ada istilah bid'ah hasanah, tidak ada. Tidak ada. Semua bid'ah sesat. Sebagaimana dikatakan juga oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa arda. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, setiap bid'ah itu sesat meskipun manusia memandang baik. Wa in ra'ahan nas hasanatan. Meskipun manusia memandang baik, tetap bid'ah itulah sesat. Kemudian juga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ittabi'u wa la tabtadi'u wa kullu bid'atin dhalalah. Kata Abdullah bin Mas'ud, ikutilah, jangan kalian berbuat bid'ah, karena semua bid'ah adalah sesat. Dan semua athar ini sahih. Athar ini semua yang sahih, diriwayatkan oleh para imam dalam kitab-kitabnya. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini sebagai muqaddimah 8 poin, ya. 8 poin dari kaidah qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal, yang untuk pegangan kita para dai dan para ulama, dan juga kita sampaikan kepada murid-murid kita tentang kaidah-kaidah ini. Ini saya singkat ini, ya, penjelasannya singkat. Karena penjelasannya panjang dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama tentang syarahnya.